Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025. Teman-teman, apa kabar kalian? Bagaimana kondisi dari portfolio kalian? Apakah teman-teman masih banyak yang hold? Atau justru udah banyak yang keluar juga dari market ya? Karena Bitcoin di perdagangan kemarin sudah drop di bawah level 91.000, area level support kuat yang sebelumnya menahan pergerakan Bitcoin. Dan hari ini Bitcoin udah turun lagi ke kisaran level 83.700-an something. Penurunan Bitcoin kali ini juga diikuti dengan penurunan dari beberapa altcoin, tidak semua ya. Dan ada beberapa altcoin yang masih melawan arus. Teman-teman, kondisi dari Bitcoin setelah closing kemarin, kita closing di level yang lumayan negatif di kisaran 88.600. Dan hari ini pergerakan Bitcoin memang berpeluang melanjutkan fase penurunannya. Jadi target untuk Bitcoin setelah dia breakdown dari level 91.500 ini ya, di area 91.000 itu adalah turun mencapai kisaran 80 ribuan sebagai level support terdekat yang mungkin akan dituju pada Bitcoin. Tapi itu bukan berarti Bitcoin akan berhenti di level tersebut. Ya, ada kemungkinan Bitcoin akan masih terus bisa turun sebab area support kuatnya itu baru akan muncul di kisaran 72 ribuan. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang jangka panjang, pergerakan Bitcoin kemungkinan masih bergerak dalam sebuah cycle apa ya, bisa dibilang ascending channel ya teman-teman. Ini adalah pattern atau pergerakan Bitcoin sejak 2022 bulan Desember, yang mana sebenarnya masih terhitung uptrend jika kita melihat dari scoop yang sangat panjang. Ya, namun secara jangka pendeknya memang benar pergerakan Bitcoin mengalami fase penurunan. Dan level 70 ribuan itu akan menjadi level yang sangat ideal buat teman-teman yang pengen melakukan akumulasi kembali pada Bitcoin. Ya, kalau kita melihat dari cycle ini, probably pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang untuk melanjutkan fase kenaikannya, andai kata level 70 ribuan ini mampu menahan Bitcoin dari penurunan yang lebih tajam, dan ya pergerakan Bitcoin masih akan punya peluang untuk create new all time high. Seperti itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih kecil, memang nampaknya ini kayak, wah ini kayak parah banget ya, marketnya bearish, dan altcoin apalagi itu mendapatkan tekanan jual yang lumayan signifikan gitu. Jadi pada intinya adalah target kita ke 80 ribuan. Mungkin di level tersebut baru akan ada retracement atau kenaikan sesaat untuk Bitcoin. Ya, before nanti kita akan melihat apakah buyer udah cukup bagus, udah cukup kuat. Kalau marketnya lumayan positif, ya bukan tidak mungkin pergerakan Bitcoin bisa mantul di level 80 ribuan gitu. Ya, ekspektasi kita sih bisa retrace balik ya, at least ke level 90 ribuan. Tapi andai kata kalau skenario-nya tidak begitu, ternyata selling pressure masih cukup negatif, mungkin ada sentimen atau data-data yang cenderung negatif untuk market, tidak menutup kemungkinan juga untuk pergerakan Bitcoin kembali melanjutkan fase penurunannya sampai level 70 ribu, sampai level yang cukup ideal untuk melakukan kembali akumulasi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Seperti itu. Jadi kita akan bahas beberapa sentimen data yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin untuk beberapa hari ke depan. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat sentimen data yaitu crude oil inventory dan juga penjualan rumah baru Amerika Serikat. Hasilnya adalah trennya cenderung negatif ya untuk penjualan rumah baru. Memang daya beli saat ini sedang turun-turunnya. Kemarin dari new home sales month over month itu minus sampai 10,5%. Padahal sebelumnya ini surplus 8,1%. Berarti ada penurunan daya beli untuk rumah-rumah properti yang ada di Amerika Serikat. Dan ini tentu saja akan memberikan impact ya terhadap daya beli masyarakat ya, yang ujung-ujungnya adalah inflasi kemungkinan bakalan turun secara bertahap.
Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data penting, salah satunya adalah GDP dari Amerika Serikat, kemudian ada initial jobless claim, sangat penting, ya, beberapa member FOMC akan speech, kayak Vice Chairman Fed, yaitu Barr akan speech, kemudian Michelle Bowman juga akan speech di perdagangan malam nanti. Jadi waspadai di market Amerika itu mulai dari jam setengah 9 malam sampai dengan jam 12 malam itu akan terjadi runtutan banyak berita-berita penting. Jadi volatilitasnya akan sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu buat teman-teman yang sudah punya GT token, kalian bisa staking GT token kalian dan berpeluang mendapatkan token Form 1. Ini adalah project blockchain layer 2 ya, yang dibangun dan di backup oleh Arthur Hayes, Animoca Brand, dan juga beberapa venture capital yang lain. Teman-teman bisa dapetin dengan cara melakukan stake di Gate.io. Di sini tersedia banyak sekali token-token yang bisa teman-teman staking, terutama kalau teman-teman yang sudah save dana kalian di stablecoin USDT ataupun BTC, sangat-sangat memungkinkan untuk teman-teman bisa dapetin bunga di sini. Ada banyak pilihan koin-koin yang bisa teman-teman staking di Gate.io. Let's say kalau teman-teman nyangkut, teman-teman nggak mau cut loss, teman-teman bisa staking dan biarkan jumlah token kalian meningkat ke depannya sampai kita menunggu fase next bullish lagi. Seperti itu. Oke, buat yang tertarik ya, cek link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman, kita lihat outflow semakin masif pada Bitcoin Spot ETF. Hari ini ada outflow sampai 1,1 miliar US dollar. Ini yang terbesar outflow pada Bitcoin Spot ETF. Dan ini sangat-sangat besar dan menurut saya terjadi kepanikan pada market. Kemudian dari Ethereum pun juga kurang lebih mengalami outflow yang masih terus berlanjut. Menunjukkan memang kondisi dari market saat ini tidak dalam kondisi yang kondusif. Kemudian ada beberapa berita yang mungkin mempengaruhi market ya. Yang pertama adalah kepanikan berlanjut. Setelah kemarin kita hampir kena liquidation sampai 1 miliar US dollar, ya kan? Dan hari ini lanjut, teman-teman, ada sekitar 255 juta US dollar yang kena liquid karena open posisi long pada market. Jadi ini cukup besar kerugian dari para investor atau trader di market futures. Kemudian ada berita baik dari Oklahoma, salah satu negara bagian Amerika Serikat, ternyata sudah mengesahkan untuk Bitcoin Reserve Bill ya, atau rancangan undang-undang cadangan reserve berupa Bitcoin. Ini bakalan menarik untuk kita melihat seperti apa pertarungannya. Sebab di hari sebelumnya sudah ada 4 negara bagian Amerika Serikat yang menolak tentang Bitcoin Reserve ini gitu, dan sekarang baru satu yang approve, teman-teman. Semoga kedepannya ada banyak negara-negara bagian lainnya yang berpotensi approve Bitcoin Reserve ini ya, sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintahan Donald Trump. Dan kalau itu benar, maka ya level 72.000 ini makin seksi untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat rentetan beberapa berita terkait dengan banyak negara bagian Amerika Serikat yang approve ya untuk Bitcoin Reserve itu. Kalau itu benar, ya mungkin pergerakan Bitcoin sudah turun ke 70 ribuan, 73.000, 75.000. Itu adalah fase-fase yang bakalan cukup interesting buat kalian perhatikan. Itu. Kemudian ada Ethereum Foundation dikabarkan menginvestasikan atau lebih tepatnya memberikan donasi kepada Tornado Cash developer ya, sekitar 1,25 juta US dollar dari Ethereum Foundation memberikan bantuan terkait dengan kasus yang menimpa Tornado Cash yang memang sudah collapse. Kok bisa ya Ethereum bagi-bagi duit gitu ya? Teman-teman, kemarin ada berita yang kurang bagus dari Amerika Serikat ya. Elon Musk kemarin mengatakan kalau seandainya nih Amerika Serikat nggak melakukan efisiensi, nggak melakukan cutting spending, ya Amerika bisa berujung kepada kebangkrutan gitu. Jadi ini didasarkan dengan jumlah utang Amerika Serikat yang jauh meningkat pasca COVID ya. Ketika pemerintahan dari Joe Biden kemarin, banyak sekali Amerika Serikat itu cetak duit, banyak kebijakan fiskal, bantuan-bantuan yang diberikan untuk membail out banyak bank yang mau collapse. Dan sekarang
warisan utang tersebut didapatin nih oleh Donald Trump dan dia kebetulan menunjuk Elon Musk sebagai salah satu bagian dari pemerintahan yang memang bertugas mengurusi efisiensi anggaran gitu. Akhirnya ya banyak sekali pengetatan yang terjadi, banyak PHK, banyak juga perubahan-perubahan dari sudut pandang struktur organisasi berbagai macam perusahaan dan juga pemerintahan seperti itu. Dan yang terbaru adalah Federal Agency mengatakan bahwa mereka akan siap untuk melakukan rencana PHK skala besar dalam memo pemerintahan Donald Trump. Ini adalah berita negatif untuk Amerika Serikat dan impact-nya harusnya sih akan menyebabkan dolar ke depannya mengalami penurunan. Seperti itu. Kemudian dari berita yang terbaru, Donald Trump juga sudah memberikan aba-aba kalau mereka akan memberikan tarif untuk European Union atau Uni Eropa ya sebesar 25% tarif pajak impor ke Amerika Serikat gitu. Jadi Kanada udah kena, Meksiko juga udah kena, Cina udah kena, sekarang giliran Uni Eropa, teman-teman. Jadi bakalan Amerika Serikat ini mengurangi betul-betul ya untuk import, teman-teman. Mereka akan memberdayakan apa sumber daya yang ada di dalam negeri mereka sendiri. Itu berita-berita yang menurut saya cukup negatif untuk makroekonomi ya, yang mungkin menyebabkan pergerakan Bitcoin juga turut mendapatkan selling pressure. Lalu ada berita terbaru datang dari Maxi. Maxi dikabarkan invest sekitar 20 juta US dollar ke Ethena untuk pengembangan USDE. Jadi ini menurut saya menjadi sebuah investment yang bagus sih untuk project Ethena dan juga USDE yang memang merupakan sebuah project stablecoin. Lalu ada Bank of America berencana untuk launching stablecoin jika legislasinya berhasil diloloskan. Nah, Bank of America sendiri kan bank nih. Kenapa bank bikin stablecoin? Nah, ini jadi pertanyaan nih, teman-teman. Apakah Bank of America sudah mulai bisa dibilang membuka diri terhadap yang namanya blockchain, pengembangan dari teknologi kripto? Ya, apakah ini akan menjadi sebuah era yang bagus untuk banyak perbankan bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak pengembang stablecoin gitu sampai mereka berencana untuk mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Dan menurut saya sih ini bisa menjadi salah satu trigger yang bagus untuk penggunaan ya teknologi blockchain ya, meskipun secara tidak langsung memang tidak menggunakan kripto, artinya altcoin, tapi lebih kepada ya stablecoin yang memang jelas-jelas di-peg 1:1 dengan dolar. Oke, teman-teman, gimana impact-nya terhadap market? Ya, seperti yang kita sudah perhatikan, kemarin Bitcoin sempat ada sedikit bertahan gitu ya harganya ketika dia closing di kisaran range 86.000. Kemarin ada sedikit kenaikan pada Bitcoin, tahu-tahu selling pressure masih tetap berlanjut. Kalau kita perhatikan sih dengan indikator smart money, memang smart money-nya kosong, guys. Jadi kenaikan yang terjadi kemarin itu saya sendiri tidak merespon sebagai kenaikan yang bakalan naik tinggi ya. Ternyata memang smart money itu seberdampak itu. Makanya kita selalu coba untuk memberikan pandangan teman-teman dari sudut pandang makroekonomi seperti apa, dari sentimen seperti apa, dan dari technical seperti apa, bahkan dari smart money-nya kemana. Itu kita selalu concernkan kepada teman-teman. Dan saat ini smart money belum memihak kepada Bitcoin, bahkan sudah drop jauh, teman-teman. Kalau kita lihat aliran dana smart money itu kemana, tidak ada di dolar, tidak ada di Bitcoin, bahkan S&P 500 pun juga sudah mulai kehilangan smart money-nya. Kemana smart money? Oh, dia masih bertahan di gold, teman-teman. Smart money banyak bertahan di gold dan kemungkinan ada di beberapa altcoin yang hari ini lawan arus. Contohnya adalah Litecoin. Smart money masih stay di sana. Beberapa yang lain WLD. WLD juga masih cukup strong meskipun tidak terlihat ada smart money ya. Algorand juga nggak ada meskipun ada kenaikan. Mudeng ini juga mulai naik, kemungkinan mulai recover nih Mudeng hari ini 11% naiknya. Virtual tidak ada smart money juga. Nah, Pi Network hari ini sudah di all time high guys. 2,5 dolar. Pi Network, kayaknya smart money semua masuk ke Pi Network ya.
Ya, jadi itulah intinya kondisi dari market saat ini untuk Bitcoin dan mayoritas kripto itu belum dihinggapi oleh smart money. Banyak mungkin smart money yang pada liburan, ya kan? Eh, ya mereka udah banyak cuan, teman-teman. Dan sekarang kemana arah pergerakan Bitcoin? Apakah Bitcoin ini bakalan lanjut drop lagi? Kalau dari saya sih hati-hati aja, sebab kita saat ini belum berada di level target kita ya, di kisaran 79.000 sampai 80.000 target terdekat untuk Bitcoin. Jadi andai kata kalau pergerakan Bitcoin mungkin ada peluang untuk rally kecil, ya bisa saja untuk melakukan sweep kepada para short seller. Ya, and then mungkin kita masih akan berpeluang untuk kembali melanjutkan fase koreksi atau penurunan. Gitu. Dari saya tetap hati-hati untuk teman-teman, ya terutama yang trade di market spot, maybe saat ini ya untuk altcoin bisa ditahan dulu, jangan terlalu agresif. Sebab saat ini kebanyakan altcoin yang sudah mengalami kenaikan, contohnya kayak XRP, Litecoin, kemudian juga mungkin Cardano, Ethereum, itu belum berada di area support kuat gitu. Jadi dari saya sih lebih kayak hati-hati aja, jangan mudah FOMO, save dana kalian, cari area level support yang betul-betul kuat, baru akumulasi di level tersebut gitu. Kalau mungkin yang trading di market futures, dominan sih lihat opportunity di short ya. Dari saya sih itu untuk teman-teman, carilah opportunity ketika pergerakan sudah mulai naik ke area resistance, pertimbangkan apakah ada rejection atau tidak. Jika ada rejection turun, teman-teman bisa mulai untuk progress short kalian. Gitu. Dari saya sih gitu aja paling untuk saat ini ya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman. Mungkin saat ini bukan kesempatan kita buat cuan ya, tapi kita akan tetap hadir di sini membagikan berita-berita buat kalian semua. Kalau nanti ada opportunity yang bagus, kita akan sampaikan ya. Semoga teman-teman tidak terlewat berita-berita yang kita akan sampaikan lagi di hari esok gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, loncengnya diaktifkan. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram, bisa join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.